Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10 di babus sobri, babus sobar. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'atu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, qala, Allah berfirman, idza btalaitu, ketika aku menguji abdi pada hambaku, bihabibataihi, dengan kehilangan kedua kekasihnya. Nanti saya artikan ya. Walaupun di sini bihabibataihi, kehilangan kedua matanya. Fasobaro, kemudian dia sabar, awattu, maka aku akan mengganti padanya, minhuma, dari kedua matanya tadi, al jannata, pada surga, yuri, itu yang dikehendaki ainaihi, yaitu kedua matanya. Rawat, telah meriwayatkan pada ini hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Insyaallah, alhamdulillah. Ini masih membahas tentang sabar. Ya. Sabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ini merupakan sahabat yang sekaligus menjadi pembantu atau khodamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngikut Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Ketika ibunya menitipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat banyak sahabat Ansor saat itu pada ngasih hadiah kepada Kanjeng Nabi, kebetulan ibunya Anas bin Malik ini kagak punya uang, artinya gak punya harta banyak. Yang dia punya cuma punya putra, punya anak, yaitu Anas bin Malik. Perlu diketahui bahwasanya ibunya Anas bin Malik ini namanya Ummu Sulaim. Yang kemudian Ummu Sulaim ini akan dinikahi oleh Abu Tolha Al-Ansori. Ini kisahnya panjang, Pak. Kalau saya ceritain Abu Tolha panjang. Nah, Anas bin Malik, beliau yang memberikan kesaksian selama 10 tahun, kagak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sedikit pun kepada siapapun, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecuali agama Allah itu direndahkan, itu baru marah. Tapi kalau menyangkut diri pribadi Kanjeng Nabi kagak pernah marah. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Enggak, alhamdulillah. Hadis ini hadis qudsi. Kenapa disebut hadis qudsi? Karena memang ini ya yang berfirman Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan Al-Qur'an. Itu bukan Al-Qur'an, hakikatnya dari Allah.
Innallaha azza wa jalla ay azza sya'nuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala azza sa'nuhu. Azza sa'nuhu itu, azza itu bimana azza sa'nuhu. Artinya perkasa kedudukannya. Wajalla burhanuhu azza wajalla. Wajalla burhanuhu, dan maha agung kekuasaannya, ya kekuasaannya, atau maha agung bukti kekuasaannya. Wa ata bihima wa in kana fil ma'na mutaqaribaini. Ini maknanya dua-duanya itu dekat, Pak, ya kan? Li'anna maqamat tana'i, karena bahwasanya kedudukan pujian, maqamut itnabin, itu menepati kedudukan yang mulia, ya kan, yang agung. Wa adapun ini hadis qudsiyun, bangsa qudsi. Li'annahu, karena bahwasanya li'annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rawa, beliau telah meriwayatkan an rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau berkata bi kalamihi nafsi. Allah ya bi kalami nafsi, dengan kalamnya Allah nafsi dirinya. Alladzi yang huwa ya sifatu dzatihi, sifat dzatnya. Nah, ini kata Allah nih, ini saya barusan baca sarahnya ya. Idzam talaitu, ketika aku menguji abdi, pada hambaku. Ujian ini, Pak. Bihabibataihi ainaihi, yakni dengan hilang kedua matanya. Artinya yaitu dengan tidak bisa melihat. Ya Allah, gak bisa melihat. Allahu Akbar. Karena apa, Pak? Karena kedua mata itu li'annahuma ahabbu a'dha'il insani ilaihi. Kedua mata itu, Pak, itu adalah satu anggota yang paling dicintai oleh manusia di antara yang lain, daripada yang lain. Itu mata. Sampean misalnya nih, Pak, naudzubillah min dzalik, naudzubillah, ya. Kita misalnya disuruh memilih, dipotong tangan, dipotong kaki, sama dipotong kedua tangannya nih, kedua tangannya dipotong, atau dipotong kedua kakinya, ya kan? Atau diambil kedua matanya. Yakin kita itu akan memilih, tapi harus pilih salah satu. Misalnya, pasti sampean itu akan memilih entah kedua tangan aja atau kedua kaki. Tapi manusia itu nggak bakal mending mata, nggak mungkin, Pak. Kenapa, Pak? Ini mata ini loh, Pak. Ya Allah, nikmat yang besar di sisi Allah. Dengan adanya mata ini, ya Allah, sampai bisa melihat keagungan Allah, sampai bisa melihat keindahan ciptaan Allah, sampai bisa melihat istrinya sampean, bisa melihat anak-anak sampean. Coba, naudzubillah min dzalik. Kalau sampai kita nggak bisa melihat, ya Allah, ini dunia gelap, Pak. Mau siang, mau malam, yang ada gelap. Nggak nampak nih.
Apa enaknya coba? Ya Allah, ini mata. Makanya anggota tubuh yang paling dicintai oleh mayoritas manusia atau kebanyakan manusia tak lain dan tak bukan adalah mata. Bang Haji Roma Irama, beliau berkata, gelapnya dunia. Gimana? Ya lupa. Mana? Gimana Bang Haji? Pak RW kan beliau hafal lagunya Bang Haji Roma Irama. Masa lupa, saya sendiri lupa. Indahnya dunia. Iya. Tak dapat dilihatnya. Terus Pak? Terus pokoknya masa Pak RW lupa. Indahnya dunia tak dapat dipandanginya. Terus pokoknya ngono lah susah. Itu kamakola Bang Haji Roma Irama. Ya Allah kagak bisa melihat. Gak enak. Alhamdulillah saya masih bisa melihat Bapak semua ini. Ibu, ya kan? Masih bisa melihat warna putih, hijau, kuning dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini nikmat besar Pak. Nikmat besar. Makanya dibayangkan di dalam surga ketika ada orang yang mau masuk surga, mentang-mentang dia beramal soleh seumur hidupnya. Ini kisah di luar tema Pak. Ya Allah, dia dimasukkan setelah ditimbang, setelah dihisap amalnya, maka diputuskan dia itu masuk surga, ya kan? Kata Allah, "Adkhul jannata birahmati." Masuklah surga dengan rahmatku. Hamba ini yang merasa amalnya banyak, karena memang seumur hidupnya dia pakai untuk ibadah. Dia hidup di atas gunung, dia tanam itu makanan untuk sendirinya, kagak pernah berbuat maksiat. Dia sholat, kalau malam dia sholat gak pernah berhenti. Kalau siang dia puasa. Ini orang Pak, berapa tahun? Dikisahkan itu 300 tahun atau berapa itu? Saya lupa. Ya. Itu ya Allah, terus akhirnya dia mati. Nanti pas dia mau hisab, dia merasa amalnya banyak, ditimbang, wah dia ketawa-ketawa senang nih. Dihisab, dia betul-betul bangga nih, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika saatnya Allah menentukan, ya abdi udkhul jannata birahmati, hei hambaku, masuklah surga dengan rahmatku. Kata ini orang, ya Allah, mohon maaf ya Allah, saya pengen masuk surga dengan amalku. Gitu. Dengan amalku ya Allah. Kaget Allah nih. Ini kisah saya terjemahkan bebas. Oh begitu. Sombong amat loh. Gitu. Malaikat timbang itu amalnya. Timbang amalnya yang dia lakukan itu dengan sebiji matanya. Itu ada dalam kitab. Nanti mungkin ada nih. Dengan sebiji matanya. Matanya itu yang bisa melihat. Ketika ditimbang, Masya Allah, baru nikmat mata satu aja, itu jomplang Pak. Jomplang. Masih beratan nikmat yang Allah berikan berupa mata tadi. Ini terbukti Pak. Sampai itu misalnya dikasih sakit mata aja. Ya kan? Gak bisa khusyuk. Gak bisa ibadah Pak. Kanjeng Nabi aja Pak. Kanjeng Nabi yang udah diampuni dosa-dosanya oleh Allah.
baik yang lewat maupun yang akan datang. Kanjeng Nabi tiap malam sholat sampai bengkak kakinya. Masya Allah. Terus ditanya oleh Ibu Siti Aisyah radhiyallahu an, ya kan? Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini semua ya Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Emang aku kagak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itu Pak. Jadi kita sholat ini sebagai pernyataan kita ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Gitu. Makanya amal, jangan punya anggapan sampai masuk surga itu dengan amalnya sampean. Ya, ya kan? Gak ada apa-apanya Pak. Makanya Allah itu berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian kagak bakal bisa menghitungnya. Nikmat Allah, alhamdulillah, terutama nikmat iman, terutama nikmat Islam, terutama nikmat sehat nih, ya kan? Ini sedikit, makanya ini saya lanjutkan berkenaan dengan ini. Jadi kalau sekiranya kata Allah ini, ketika aku menguji hambaku dengan hilangnya kedua matanya, artinya dia kagak bisa melihat, fasobaro, kemudian dia bersabar, awatuhu min humal jannah, maka aku ganti dari kedua matanya tadi dengan surga. Makanya orang-orang buta tadi bukan berarti sampai pengen buta. Naudzubillah min dzalik, ya kan? Ini artinya apa? Jaminan surga. Sing sapa baik yang nggak bisa melihat dari kecil atau mungkin udah dewasa kemudian kagak bisa melihat, maka oleh Allah akan diganti dengan surga. Itu dengan sobat. Jadi ingat sama, ya Allah, Pak Lek saya adiknya bapak Pak, itu nggak bisa melihat, tapi beliau udah almarhum, ya kan? Beliau udah almarhum, tapi ketika beliau gak bisa melihat itu, saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri. Walaupun beliau waktu mudanya ya wajarlah, karena bapak saya ya otomatis sama adik-adiknya itu kan keturunan orang kaya. Biasanya orang dulu itu kalau kaya kan tahu sendiri. Ya sekecamatan aja paling yang punya motor. Bapak saya udah punya motor, sekecamatan gak ada yang punya motor. Begitulah kira-kira. Makanya Pak Lek saya itu ya sama. Kayak gitulah. Ya namanya orang kampung gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Saya bersyukur ketika Pak Lek saya itu mulai menjelang sepuh kayak bapak itu ya. Beliau kemudian sakit. Apa Pak? Makanya sampean itu kalau yang sakit-sakit mata, sakit-sakit mata itu, padahal Pak Lek saya itu tadinya masih bisa melihat. Masih bisa melihat, habis itu dioperasi Pak, ceritanya Pak RW. Dioperasi, terus dibuka, ketika dibuka, ngeblank. Ya kan? Ya Allah, dia langsung kaget, dia nangis. Dia dibuka, ini lagi, udah gak bisa diselamatkan. Yang tadinya masih kelihatan dikit-dikit, nyelamur begitu Pak. Nyelamur. Habis dioperasi, ngeblank sama sekali. Ada yang putus lah mungkin. Ya Allah. Marah-marah pertama-tama teh. Ya kan, gini segala macam. Kita sebagai keluarga besar juga Masya Allah gak nyangka kalau Pak Lek langsung gak bisa melihat. Singkat cerita, beliau ketika udah gak bisa melihat itu, dia semakin dekat dengan Allah.
Dia punya Pak Le itu Pak, namanya orang kampung, sampai tahu sendiri orang kampung tuh. Itu jarak kamarnya sama di kamar mandi itu jauh. Nggak kayak di kita. Kalau di kita kan cuma berapa meter gitu doang. Ini jauh Pak. Di kamarnya Pak Le saya itu sampai di kamar mandi itu jaraknya itu dikasih rapiah. Dikasih rapiah Pak. Dan saya saksikan dengan mata saya sendiri setiap Pak, orang buta itu, orang nggak bisa melihat itu pendengarannya tajam. Pendengarannya tajam sekali. Jadi ketika mendengar adzan Pak Le itu, dia langsung buru-buru langsung megang itu tali rapiah itu, dia jalan. Terus dia beli wudhu. Setelah wudhu terus balik lagi di tempat yang sholatnya itu sudah disediakan. Allahu Akbar. Dan dia lakukan itu sampai beliau wafat. Beliau gak pernah langsung ngomongin orang jelek. Gak pernah. Bahkan beliau udah ngomongnya baik-baik. Saya lihat wajahnya itu Pak Le saya itu makin kesini makin kelihatan bercahaya. Ya mungkin karena itu kali Pak. Udah gak bisa melihat terus sama sekali. Gak bisa melihat sama sekali. Yang ada cuma dia pasrah aja. Dan saya pesan memang saat itu, Le, karena udah di dunia Pak Le juga udah kenyang lah gitu. Udah kenyang ini udah kenyang. Udahlah untuk mengisi hidup Le, udah sholat aja. Ya Gus, gitu. Aku ya sholat terus loh Gus. Mau bisa apa enggak yang, tapi malam udah bisa. Dikit-dikit. Udah Allahu Akbar aja Le. Al-Fatihah sakit Le. Iso Al-Fatihah, ya kan? Terus saja. Bahkan kemarin beliau wafatnya, menjelang wafatnya, nggak disangka. Nggak ada yang nyangka. Wong itu adik saya kan ikut bulik saya yang udah almarhum juga. Dipanggil ke leksi. Anu celokno Musin, adik saya Musin namanya. Dipanggil ninggal. Padahal mau dibawa ke rumah sakit, ngerasa kurang enak loh. Ya Allah, husnul khotimah. Dengan membaca hadis ini Pak, saya jadi terharu sama Pak Le itu. Ya, lama nggak bisa melihatnya lama. Sejak beliau dioperasi nggak jadi itu, gagal itu. Berapa tahun, ya kan? Berapa tahun. Nah, orang yang diambil kedua matanya artinya tidak bisa melihat, kemudian dia sabar, surga balasannya. Ya kan? Itu surga. Emang orang buta mau kemana Pak? Mau punten nih, buru-buru nyampe ke rumah Pak RW sono, ya kan, suruh jalan, nggak bisa. Kalau nggak ada yang nuntun, nyebrang, nggak bisa nyebrang jalan nih, ya kan? Jalan raya itu, ya Allah pasti nunggu orang, ya kan? Nunggu orang. Dia main nyebrang pun nggak berani, apalagi jalan tol, ya kan? Alhamdulillah Pak, kita ini masih bisa melihat begini nih, masih bisa jalan dari ini. Yang paling jauh siapa? Baju Rosmana no? Yang paling jauh siapa nih? Pak RW, yang paling jauh siapa nih? Gak ada. Apa jauh semua ini? Dekat semua. Ya Allah, mata kita masih bisa melihat. Pergunakan mata kita ini untuk ibadah kepada Allah. Di antaranya nih, malam kita ngaji. Ya kan? Makanya Al-Fatonia itu punya semboyan, ngaji sampai mati. Tapi bukan terus ngaji, terus gak makan, gak minum. Ini kadang-kadang orang pemahamannya salah. Sekali lagi, ngaji sampai mati itu mengamalkan ilmu sampai mati. Ya, kita makan itu ngamalin ilmu kan ngaji juga Pak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan Allahumma alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jar. Itu kan ngaji. Mau tidur, mau bangun tidur, kita kerja,
Kalau tahu ilmunya ini ngaji namanya. Maka dalilnya mana? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak nih ayunan, ya kan? Ilal lahdi sampai masuk liang lahat. Iki dalilnya. Ini kalau kadang-kadang kalau nggak paham ini al-fatihahnya itu lebay katanya. Pakai semboyan ngaji sampai mati. Jangan begitu loh Kiai katanya. Sampai ini kita lagi ngaji semuanya ini. Bukan kalau ini mah lagi nuntut ilmu. Kalau ngaji itu ya apa yang ini Pak? Mengamalkan segala macam nih. Yang ini adalah ngaji. Ya betul ngaji. Allahu Akbar. Ini hadis sahih. Rawa telah meriwayatkan pada ini hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nih ada hadis lain Pak. Ada hadis lain. Wa akhraja telah mengeluarkan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa sahahahu dan beliau mensahihkan itu hadis min hadithi Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulu telah berfirman Allahu oleh Allah azza wa jalla, man barang siapa adhabtu yang aku hilangkan habibataihi kedua matanya, fasobaru kemudian dia bersabar, wahtasaba dan dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan pahala wahtasaba itu, lam ardo maka aku kagak ridho lagu baginya sawaban dunal jannah. Aku kagak ridho, artinya gini Pak, aku gak ridho ngasih pahala dunal jannah kecuali surga. Gitu. Enggak, intinya mah aku kagak ridho kalau hambaku tidak masuk surga. Gitu. Kalau diterjemahkan bebasnya. Ini hadis sahih juga dari Imam Tirmidzi. Dalil dari jalan lain. Aku kagak ridho kecuali pahalanya untuk hambaku yang aku ambil kedua matanya, yang aku ambil kedua penglihatannya kecuali surga. Gitu. Wawajhu hadzal jaza, adapun dalil atau alasan ini balasan, kenapa sih balasan surga? An-nafaqidahuma, karena bahwasanya hilangnya keduanya, habisun itu seperti orang di penjara, habis. Orang nggak bisa melihat itu seperti di penjara, nggak bisa melihat dunia orang di penjara teh, kecuali penjara orang-orang besar kali ya, yang bisa jalan-jalan. Tapi kalau penjara orang-orang kecil nih, yang di penjara kagak bisa keluar. Dia hanya tahu lingkupnya di penjara doang. Gak tahu dunia luar. Ya kan? Maka musonef ini bahwasanya orang kehilangan kedua matanya itu seperti orang di penjara. Fatunya sijnuhu, maka sesungguhnya dunia itu adalah penjaranya. Hatta yadkhulal jannata, sehingga dia akan masuk surga. Alama atas keterangan warota yang sudah datang fil hadis, di dalam satu hadis, ad-dunya sijnul mu'mini. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafiri, dan surga bagi orang-orang kafir. Gitu. Nah, orang kalau udah di penjara di dunia, nanti di sana tak lain datar bukan, dia balasannya adalah surga. Gitu. Ini yang menjadi dalil bahwasanya orang yang diambil kedua matanya, yang tidak bisa melihat, itu seperti orang di penjara, di dunia, dan nanti di akhirat itu dia akan dapat
surga. Dan orang-orang kafir itu di dunia dapat surga. Naudzubillah min dzalik, nanti di akhirat, ini dalam kita ya, di akhirat itu dia udah gak dapat merasakan sedikit pun kesenangan. Karena apa? Kesenangannya udah diambil di dunia semua. Mohon maaf, nyuwun sewu. Sebenarnya kalau orang bukan muslim, non muslim, orang non muslim lah. Ini dalam akidah kita ya. Kalau pengen kaya gampang sebenarnya. Ini sampaikan aja, sampai punya teman yang non muslim. Kalau pengen kaya gampang, sedekahlah. Yakin dia akan dikasih kaya di dunia. Kenapa? Karena orang bersedekah itu dia harus dapat pahala. Nah, pahala itu gak bakal dikasih oleh Allah di surga, gak bakal dikasih di akhirat, tetapi balasannya akan dikasih di dunia. Gitu Pak. Makanya dia akan dapat dunia doang. Makanya survei membuktikan orang-orang yang bukan muslim kenapa menjadi kaya raya kayak gitu, kebanyakan karena mereka dermawan. Gitu. Setelah dermawan, saya punya ini. Dia ada satu PT Pak. Dia tiap lebaran haji kayak gini, dia korban sapi banyak, yang makan karyawan-karyawan itu diniatin korban, walaupun niat korban itu mah kagak sah, orang non muslim tuh, cuma itu kan diniatin sedekah Pak. Oh, berapa puluh ekor sapi dia korbankan, ya kan? Habis itu kalau umroh, dia ngasih hadiah umroh, makanya PT-nya susah bangkrutnya. Gak bangkrut, tapi yang pelit cepet bangkrut ya itu mah, ya kan? Paham nih ya? Alhamdulillah. Woi, jam 9 lebih. Ini satu satu hati saja. Insyaallah yang penting kita bisa ambil pelajarannya. Kita syukuri dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Nikmat kedua mata kita masih bisa melihat dengan terang benderang. Alhamdulillah. Masih bisa melihat keluarga kita, ya anak-anak kita. Masya Allah. Masya Allah. Kita syukuri betul. Alhamdulillah. Ya. Saya kira cukup sampai di sini ngaji kita. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.